Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia akan mengerjakan tugas UTS Bahasa Indonesia, yaitu membuat video tentang review skripsi. Sebelumnya, izinkan saya perwakilan dari kelompok 8 akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Arif Bilawil Albab, yang kedua ada Melika Jihan, yang ketiga ada Naura Gina Basalama, yang keempat ada saya sendiri, Rifki Muhammad Sobril Fatih. Langsung saja, skripsi yang akan kami bahas itu berasal atau bersumber dari repository UIN Jakarta, dan kami akan mereview skripsi dari salah satu alumni bahasa dan sastra Arab yang bernama Nindi Mahira Ilmiati, dengan skripsinya yang berjudul Jenis Makna dalam Lagu Laisa Al-Ghorib, karya Ali Zainal Abidin, studi semantik. Yang pertama adalah sistematika skripsi. Apakah sistematika skripsi tersebut sesuai dengan panduan penulisan skripsi? Menurut kami, skripsi tersebut sudah sesuai dengan panduan penulisan skripsi, karena yang dimana dalam panduan penulisan skripsi dari FAH tersebut yaitu ada abstrak dua bahasa, ada pendahuluan, tinjauan pustaka dan kajian teori, metodologi penelitian, pembahasan, dan penutup. Sedangkan skripsi tersebut sudah mengandung semua itu. Isi skripsi tersebut itu sudah ada halaman pengesahan, abstrak dua bahasa yaitu Arab dan Indonesia, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, lalu bab 3 profil objek kajian, bab 4 analisis data, bab 5 penutup, setelah itu daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Oleh karena itu, skripsi ini menurut kami sudah sesuai dengan panduan penulisan skripsi. Mungkin ada sedikit beberapa koreksi supaya skripsi tersebut bisa lebih dirapikan lagi, supaya bisa menjadi lebih baik lagi skripsinya. Mungkin itu saja sistematika skripsi dan penilaian apakah sistematika skripsi tersebut sesuai dengan panduan penulisan skripsi atau tidak. Terima kasih. Saya Naura Gina dari kelompok 8. Saya akan mereview penulisan dan tata letak skripsi Ananda Nindi Mahira yang berjudul Anwaul Ma'na fil Aghnia Laisal Gharib lil Imam Ali Zainal Abidin. Bahasa itu adalah entitas yang hidup seperti halnya manusia. Jadi, dia selalu bertumbuh, berubah, kemudian berkembang, seperti halnya bahasa yang digunakan manusia. Jadi, mengapa pedoman ataupun acuan, baik EYD, baik pedoman umum pembentukan istilah atau PUPI, semuanya itu harus berkembang mengikuti bahasa. Nah, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam skripsi ini seringkali panjang tanpa jeda yang tepat, sehingga mengurangi kejelasan makna. Selain itu, terdapat pencampuran karakter Arab dan Latin dalam satu paragraf yang tidak diatur dengan jelas, sehingga menyebabkan ketidakterbacaan. Penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan titik dua tidak selalu digunakan secara konsisten, dan banyak kalimat tidak diberi penutup yang jelas. Nah, kemudian pemilihan kata menggunakan gaya ilmiah yang sesuai untuk penulisan akademik. Istilah linguistik seperti makna asasi, makna tambahan, dan makna gaya bahasa sudah sesuai konteks kajian semantik. Namun, struktur kalimat tidak selalu efisien. Beberapa kalimat terlalu panjang dan kompleks sehingga pesan yang ingin disampaikan menjadi kabur. Pemilihan diksi dalam menjelaskan hasil analisis juga kurang bervariasi, sehingga terkesan repetitif.
Lalu, banyak kata dalam skripsi ini merupakan serapan dari bahasa Arab dan Inggris, seperti makna, semantik, lagu, analisis, dan sebagainya. Penulisan kata-kata serapan tersebut belum mengikuti pedoman KBBI secara konsisten. Kata-kata serapan asing seharusnya dicetak miring atau italik untuk menandakan bahwa kata tersebut belum diserap secara penuh ke dalam bahasa Indonesia. Namun dalam skripsi ini tidak ada pembedaan semacam itu. Dan teks Arab dalam skripsi ini tidak dilengkapi dengan transliterasi Latin. Ini menyulitkan pembaca yang tidak memiliki kemampuan membaca teks Arab, terutama karena teks Arab digunakan dalam judul, kutipan syair, dan pembahasan analisis. Dalam penulisan akademik, transliterasi Arab Latin seharusnya mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin berdasarkan SKB 3 Menteri tahun 1987 yang mengatur kaidah fonetik, penulisan huruf, dan penempatan tanda baca. Transliterasi ini juga penting untuk digunakan dalam daftar pustaka, catatan kaki, dan kutipan langsung agar pembaca bisa memahami konteksnya tanpa harus membaca aksara Arab. Kemudian, tata letak dalam skripsi ini seperti struktur bab dan subbab sudah disusun secara logis dari bab 1 sampai bab 5. Nah, setiap bab dimulai dari halaman baru dan diberi judul bab dengan ukuran dan posisi yang berbeda dari isi teks. Namun, penulisan judul bab tidak konsisten dari segi kapitalisasi dan format. Kadang ditulis dengan huruf besar semua, kadang tidak. Tidak ada pedoman yang tampak dijadikan acuan dalam menentukan format antar bab. Selain itu, tidak terdapat pemisah visual yang jelas antara isi bab dan subbab. Paragraf-paragraf di dalamnya tidak memiliki indentasi atau jarak spasi antar paragraf sehingga susunan teks tampak padat dan sulit dibaca. Nah, kemudian subbab juga sudah diberi nomor dan judul, namun tidak selalu ditata rapi. Dalam beberapa bagian, judul subbab tidak diberi penegasan seperti bold atau underline. Letaknya pun tidak konsisten, kadang sejajar dengan teks isi, kadang terlalu jauh ke kanan. Penampakan teks Arab dalam subbab juga tidak diberi spasi pemisah dengan teks Latin, menyebabkan pembaca sulit membedakan bagian komentar dan bagian kutipan. Sekian itu saja review penulisan dan tata letak dari skripsi ini. Baik, saya Muhammad Billah. Saya dari kelompok 8. Saya akan mereview metode dan teori yang digunakan oleh saudari Nindi Mahira dalam skripsinya yang berjudul Anwa'ul Ma'na fi Agniyatil Laisal Gharib di Imam Ali Zainal Abidin. Metode yang digunakan oleh saudari Mahira yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Mengingat tujuannya adalah untuk memahami makna dalam lirik lagu, jadi sumber data utamanya jelas lirik lagunya. Dan Nindi Mahira juga memakai teori-teori semantik dari berbagai literatur sebagai pendukung. Cara pengumpulan datanya juga standar, yaitu dengan membaca dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Untuk analisis datanya, saudari Mahira menggunakan metode analisis semantik dengan fokus ke jenis-jenis makna dalam lirik lagu. Dia pakai pendekatan deskriptif dan analisis isi buat mengidentifikasi dan mengklarifikasikan makna-maknanya. Pemilihan metode ini sangat sesuai dengan masalah penelitiannya, karena memang tujuannya adalah untuk mencari dan menganalisis makna dalam lirik. Jadi, penelitian kepustakaan dengan analisis semantik adalah pilihan yang tepat. Ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan teori-teori semantik yang ada dan menerapkannya langsung ke lirik lagu. Sekarang kita lihat ke bagian teori. Skripsi ini menggunakan teori semantik sebagai kerangka utamanya. Saudari Nindi Mahira menjelaskan konsep dasar semantik, definisi makna, dan berbagai jenis makna. Jenis-jenis makna yang dia identifikasi juga relevan, yaitu makna dasar, makna tambahan, makna gaya bahasa, makna psikologis, dan makna hidup. Pemilihan teori semantik ini juga sangat tepat untuk menjawab masalah penelitian, karena penelitian ini secara spesifik ingin mengkaji jenis-jenis makna dalam lirik lagu. Dan teori semantik memang menyediakan kerangka dan alat analisis yang dibutuhkan. Penjelasan tentang jenis-jenis makna ini
juga memberikan landasan yang kuat untuk analisis lirik lagunya nanti. Secara keseluruhan, menurut saya, bagian metodologi dan teori dalam penelitian ini sudah cukup solid dan relevan dengan tujuan penelitiannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview daftar pustaka sebagai sumber dari skripsi tersebut. Pertama, saya akan mereview dari penulisan nama penulis dari setiap daftar pustaka. Ada beberapa sumber yang nama penulis ditulis secara terbalik. Nama depan terlebih dahulu, kemudian nama belakang. Seperti dalam contoh, di sana tertulis Al-Fasi Sahat nama penulisnya. Namun yang benar justru seharusnya nama belakang ditulis di depan, yaitu menjadi Sahat Al-Fasi, kemudian judul dari blog tersebut. Kelebihan dari daftar pustaka ini, seluruh judul sumber baik buku maupun artikel tercetak miring atau italic mode. Nah, itu adalah kaidah yang sesuai sebagaimana judul-judul buku ditulis semestinya, yaitu tercetak miring atau dimiringkan. Selanjutnya, kurangnya informasi dalam beberapa entry. Jadi tidak semua sumber di dalam daftar pustaka ini tercantum informasi detailnya seperti tahun terbit ataupun penerbit. Seperti contoh dalam sumber Kamus Mu'jam, di sana tidak tertera siapa penulisnya, siapa penerbitnya, ataupun tahun berapa diterbitkan. Selanjutnya, daftar pustaka ini terdapat ketidaksesuaian format sumber online. Di beberapa sumber online, format URL belum rapi dan terlalu panjang. Tidak selalu mencantumkan tanggal akses secara konsisten. Sesuai dengan kaidah daftar pustaka, jikalau kita menggunakan sumber online, maka kita harus mencantumkan tanggal kapan sumber itu kita akses atau kita baca. Juga ada pengulangan sumber dari halaman yang sama. Selanjutnya, dari segi urutan, daftar pustaka ini belum ditulis secara sistematis menurut abjad atau menurut urutan kutipan.